sama yang kamu bilang Allah itu. Kalau kamu benar orang-orang yang jujur, kamu benar orang-orang yang benar. Akhirnya Nabi Ibrahim itu disiapin mau dibakar. Dengan kata sebagian para sejarawan itu, yang apinya setinggi gedung 3 lantai. Yang api itu bisa menyala dalam waktu bukan jam tapi hari. Dan Ibrahim dipersiapkan jumlah api yang setinggi itu dan akan dibakar selama itu, melewati hari bukan jam. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ketika api sudah siap, Ibrahim pun dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar lagi menyala-nyala. Lalu Allah berfirman untuk api yang sedang berkobar dan menyala itu, ya naru, wahai api, kuni, menjadilah kamu bardan, dingin. Tapi nggak cukup sampai dingin, karena kalau kedinginan kita bisa mati karena kedinginan, betul? Kalau kita naik gunung kedinginan bisa mati nggak? Bisa. Tapi Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman, wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah kamu ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Seketika apinya Ibrahim yang Ibrahim dilempar ke dalamnya menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Bahasa lainnya sejuk, bukan panas, sejuk. Orang lain melihat Ibrahim dibakar, tapi Ibrahim merasa sejuk di dalam api itu. Orang lain kasihan sama Ibrahim karena Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi Ibrahim merasa, saya sedang merasakan kesejukan yang tiada tara. Kesejukan itu dirasa sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, sampai beberapa hari berlalu. Saat api itu mulai mengecil, orang kaget, tercengang. Yang dia kira dan mereka pikir Ibrahim itu udah jadi abu. Karena pasti jadi abu, nggak mungkin nggak jadi abu. Berhari-hari dibakar, tulangnya udah bukan tersisa tulang lagi, tulangnya pun udah jadi abu, jemaah. Tapi mereka tercengang bahwa Ibrahim masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan nggak tersentuh api sama sekali tubuhnya, dan nggak ada luka-luka sedikit pun tentang bekas-bekas cipratan api yang menempel di badan Ibrahim. Ini istimewanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu mukjizat Nabi Allah Ibrahim adalah dibakar tidak mempan. Nggak mempan dibakar. Ini ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka mau berbuat tipu daya yang jahat sama Nabi Ibrahim, tapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kenapa rugi? Kata sejarawan, mereka sudah rugi harta, mereka rugi waktu, dan mereka malu karena yang menonton jutaan pasang mata, atau kalau boleh dikatakan ribuan pasang mata yang menonton kala itu. Kan ngumpulin kayu bakar untuk sekian gedung 3 lantai tinggi apinya kan udah besar biayanya. Menyuruh orang untuk mencari kayu bakar, suplai kayu bakar, supaya dapat jumlah kayu bakar yang diinginkan setinggi 3 gedung, tingginya gedung 3 lantai, itu kan besar. Biayanya habis banyak, waktu terbuang banyak untuk hal-hal yang gak produktif, cuma nontonin Ibrahim dibakar. Dan memalukannya, setelah berhari-hari Ibrahim dibakar di dalamnya, Ibrahim keluar masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan senyum, bajunya masih bagus, kulitnya masih bersih, tidak tersentuh api sedikit pun. Malu jemaah. Itu raja malu tuh hadirin. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka akhsarin, jadi orang yang paling rugi. Mereka mau bakar Ibrahim, mereka yang rugi. Rugi waktu, rugi harta, rugi biaya, rugi semuanya. Ditambah rugi yang paling telak, malu. Ternyata Ibrahim gak kebakar. Tadinya mereka udah senang-senang di Ibrahim mati nih pasti nih, Ibrahim akan habis nih, tinggal jadi debu. Tapi nyatanya Allah selamatkan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu
dan jadi keselamatanlah kamu untuk Ibrahim. Apa hikmah? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pertolongan Allah itu nyata, itu hikmahnya. Pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata, dengan sebenar-benarnya nyata. Allah menyelamatkan Ibrahim dari api. Allah juga yang pasti menyelamatkan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Masing-masing kita lagi diuji, dan pundaknya sudah Allah ukur dengan ujian yang sedang Allah bebankan. Dan saat itu tiba, Allah tuh mau kita ini sama-sama kuat dengan membawa pikulan di beban pundak kita masing-masing. Gak mungkin Allah menginginkan yang buruk untuk hambanya, kecuali pasti Allah mau kita tuh jadi hamba yang lebih kuat, lebih baik. Belajar dari kisahnya Ibrahim yang Allah tolong, maka kita juga harus yakin Allah tuh pasti tolong, Allah tuh pasti bantu, Allah tuh pasti bersamai. Gak mungkin Allah meninggalkan saya, gak mungkin saya dibiarkan mengurus ini sendirian. Allah tuh pasti akan memberi pertolongan terbaiknya buat saya. Meskipun kadang-kadang pas kita lagi kesentuh masalah juga ya Allah juga jemaah. Ya Allah gimana nih mbak, ya Allah gimana nih mas, ya Allah tolong dong, aduh udah mumet banget ya saya, udah gak. Iya, tengah-tengahnya itu pasti ada episode-episode wazulzil, diguncang suasana hatinya, diguncang perasaan jiwanya. Tapi ingat, kalau Allah dulu pernah tolong Ibrahim ketika Ibrahim dibakar hidup-hidup dan Allah masih selamatkan Ibrahim, secara akal sehat itu mustahil, maka hal yang serupa itu bisa terjadi sama hidup kita. Kita kira setelah ini hidup kita hancur, kita kira habis ini nggak ada lagi orang yang mau percaya sama kita, kita kira habis ini kita bakal merasakan hal-hal yang pedih. Tapi tidak bagi orang yang yakin sama Allah. Pertolongan Allah itu nyata. Jangan bilang pertolongan Allah mah isapan jempol belaka. Enggak, buktinya kita berkali-kali ditolong Allah. Kemarin kita putus asa, Allah membuat kita bangkit lagi. Kemarin kita terjatuh, terperosok, Allah membuat kita bangun lagi. Pertolongan Allah itu nyata. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan manusia-manusia pada masalah-masalahnya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Ketika kita lagi dalam keadaan sulit, ketika kita sedang dalam keadaan genting, maka penting untuk tetap percaya bahwa bersandar kepada Allah itu adalah satu-satunya jawaban yang menjadi sumber dari setiap permasalahan. Jadi satu-satunya jawaban yang menjadi solusi dari setiap permasalahan cuma bersandar aja sama Allah. Ibrahim gak bersandar kepada backupannya, dekengannya ataupun yang sejenisnya. Ibrahim cuma mengandalkan, ya Allah tolong aku sedang mensyiarkan kebaikan, bantulah aku. Allah bantu dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu hikmah tentang pertolongan Allah itu nyata. Apa hikmah yang lain? Hadapi tantangan dengan keteguhan. Itu hikmah yang kedua dalam kisahnya Ibrahim. Hadapi tantangan dengan keteguhan. Ibrahim menegur kaumnya dengan akal. Ibrahim melihat bahwa berhala itu nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa memberi manfaat atau mendatangkan madarat. Mohon maaf, tentang menghadapi tantangan. Kisahnya Ibrahim menunjukkan bahwa orang yang berpegang teguh kepada kebenaran seringkali menghadapi perlawanan yang nggak mudah dalam hidup. Mereka kadang-kadang bertemu sama orang yang kontra kepada mereka. Kita mungkin akan menghadapi hal yang demikian atau serupa, penolakan, keterasingan, atau kita ngerasa kayak dikucilkan dari circle. Tapi harus tetap kita memegang teguh pada prinsip bahwa yang benar pasti benar. Ketika yang benar itu datang, wa zahaqal batil, yang batil itu pasti lenyap dan sirna. Dan itu hal yang harus kita pegang. Berpegang teguhlah pada kebenaran, meskipun hari ini kita nggak mudah memegang kebenaran itu. Kata Nabi SAW,
Nabi pernah bilang akan datang satu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agama di zaman itu seperti memegang apa? Bara api. Bayangkan kalau di tangan ini itu ada bara apinya. Digenggam tangan ini sakit, dilepaskan, ya berarti tangan ini terlepas dari genggaman. Maka Nabi buat perumpamaan akan datang satu fase di mana di zaman fase itu, di mana fase di zaman itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Akan datang satu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agama di zaman itu seperti orang yang menggenggam bara api, memegangnya sakit, melepasnya kayak dia nggak punya pegangan. Itu sebuah perumpamaan bahwa akan datang masa-masa orang yang berbuat benar, menyuarakan kebenaran, itu akan bertemu sama keterasingan, penolakan, dikucilkan. Itu akan ketemu tuh fasenya. Lalu dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim di Al-Anbiya 58-72 kita dapat pelajaran bahwa hadapi tantangan dengan keteguhan. Bahwa kalau nanti ketemu sama penolakan, keterasingan, dikucilkan, hadapi. Dadanya harus lapang, terima, teguhkan pendirian kita tetap dengan iman dan genggam erat-erat agama itu. Meskipun seberat kita menggenggam bara api yang membuat tangan kita ini sakit, genggam aja. Bahkan dalam hadis, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham itu kan gigi yang mampu mengunyah dan melumat banyak jenis makanan yang kita makan kan. Kita nggak makan melumatnya dengan gigi depan kan, dimakan dan gigi depan enggak, pasti gigi depan sebagai pembuka, lanjut lagi di gigi geraham. Ini tip pertahanan terkuat nih gigi geraham kita. Untuk agama pegang seperti kita menggigit dengan gigi geraham. Punya prinsip, punya keteguhan. Itu di akhir zaman. Itu yang mesti kita lakukan di akhir zaman. Berpegang teguh kepada agama. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus poin yang berikutnya, apa yang dapat kita ambil dari pelajarannya Nabi Allah Ibrahim? Gunakan akal sehat. Ibrahim menegur kaumnya agar kaumnya itu menggunakan akal sehat, bahwa yang mereka sembah nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan mudarat, nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Dan dalam hidup kita juga harus menggunakan akal sehat dan critical thinking kita. Punya berpikir kritis. Kita kayak berpikir kritis, terutama supaya kita bisa membuat keputusan yang benar, tepat. Syukur-syukur keputusan itu berdampak besar yang mempengaruhi hidup di dunia dan di akhirat. Ini sebagian para ulama tafsir juga berbicara tentangnya. Gunakan akal. Beberapa waktu kita sering banget belajar tadabbur Quran, yang kita temui itu ayatnya berbunyi afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak pakai akal sehat? Afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak pakai akal? Ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Coba belajar berpikir wahai orang-orang yang Allah beri akal. Jadi itu banyak ayat dalam Al-Quran isinya afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ta'lamun. Kenapa kamu nggak pakai akal? Kenapa kamu nggak mau berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu nggak menggunakan pikiranmu untuk mencerna sesuatu? Afala ta'lamun. Kenapa kamu nggak menggunakan ilmu pengetahuan yang kamu miliki untuk mencerna sesuatu? Kayak gitu terus tuh. Jadi Islam juga nggak menepikan akal. Akalnya juga dilibatkan untuk berpikir benar, bertindak benar. Diajakin kita nih untuk mengkaji. Sebenarnya kayak gimana sih? Jadi bukan asbun, nggak asal bunyi. Atau omdo, bukan cuma sekedar omongan doang. Tapi mereka juga menggunakan akal sehatnya. Oh iya nih, pokoknya kalau ada yang Allah firmankan ya ikut, ada yang Nabi teladankan ikut. Gak ada, ditunda dulu sebentar, kita cari tahu dulu supaya kita lebih selamat dalam beramal. Kayak gitu loh hadirin, simple, nyaman Islam nih, mudah.
Bahkan kata Nabi SAW, Nabi pernah bilang, ad-dinu yusrun. Agama ini sebenarnya mudah, cuman kitanya aja yang kadang menyulitkan diri kita sendiri. Gunakan akal. Kita mau menggunakan akal sehat kita ini untuk tafakkur, mentadaburi, berpikir. Akal sehat ini punya peran. Orang makin cerdas, dia akan bertemu dengan kebesaran Allah, lalu mereka beriman. Kadang-kadang yang tidak cerdas justru malah berkebalikan. Mereka meninggalkan keyakinannya hanya untuk demi satu karung beras atau yang sejenisnya gitu. Orang-orang yang cerdas, profesor, doktor, yang bahkan di negeri-negeri Eropa hari ini tuh mulai banyak yang masuk Islam. Bahkan di antara mereka nggak segan-segan lagi masuknya dalam jumlah besar, berbondong-bondong. Karena mereka tahu di balik Al-Quran adalah sumber semua kebenaran. Jadi Quran itu kalau dikaji terdapat hikmah-hikmah di baliknya, itu semua sumber kebenaran-kebenaran terungkap di sana. Karena mereka riset, meneliti, oh ternyata benar ya, oh ternyata tepat ya teori dalam Al-Quran dengan teori yang memang dikaji oleh mereka. Mereka masuk Islam, makin cerdas masuk Islam. Luar biasa Islam itu, hadirin. Next. Lalu poin yang keempat, apalagi? Dialoglah dengan dialog yang cerdas, bukan mengandalkan otot, tapi mengandalkan kecerdasan. Ibrahim menggunakan caranya yang cerdas untuk menunjukkan kebatilan adalah kebatilan. Dan itu diberitahu pada ayat yang tadi kita bahas. Kamu nuduh aku yang menghancurin. Coba kamu lihat kepada berhala yang paling besar. Itu kampaknya ada di dia. Coba tanya deh sama dia. Siapa tahu dia bisa yantiqun, bicara. Apa kata orang-orang? Kamu nih gimana Ibrahim? Ini kan gak bisa bicara. Terus Ibrahim balik. Argumennya itu dibalik sama Ibrahim. Ketika dia argue, udah tahu ini berhala gak bisa bicara, kenapa kamu nyuruh kami nanya sama dia? Ibrahim balik tanya, kalau udah tahu nggak bisa bicara, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa memberi madarat, kenapa kamu sembah dia? Nah, berargumenlah dengan argumen yang cerdas. Dialog, ngobrol, diskusi. Biar kita ini bukan cuma sekedar main fisik. Begitu berbeda pendapat sedikit, main fisik. Oh nggak sama ya, oh habis ini main fisik. Nggak boleh gitu dong. Diskusi. Kayak Nabi Ibrahim diskusi sama orang-orang yang nggak beriman. Diskusi aja. Itu kadang diperlukan tuh, hadirin. Sekali waktu kita perlu belajar mengambil hikmah dari kisahnya Nabi Ibrahim, supaya kita nih punya pattern hidup yang jelas. Pattern hidup, diskusi, dialog dengan kepala dingin. Tapi kan rata-rata begitu. Pihak yang zalim itu kadang playing victim. Setelah playing victim, dia nggak mau menggunakan akalnya, tapi mereka hanya mau menggunakan ototnya. Akhirnya ribut, kelahi. Udah. Kelahi nggak selesai. Dia pikir dengan kelahi masalahnya selesai. Enggak. Dia pikir dengan menghancurkan banyak benda-benda saat dia emosi, merubuhkan pagar, merubuhkan tembok, vandalisme dengan mencoret-coret sesuatu, itu ekspresi. Ekspresi sih ekspresi. Tapi apakah dengan seperti itu masalahnya jadi selesai? Tapi Indonesia kadang kalau belum viral mah belum, hadirin. Kadang kalau belum viral belum, ya itu bahasan tersendiri ya. Tapi kadang-kadang itu emang terjadinya begitu sih. Kalau belum viral mesti belum diperhatikan. Tapi ala kulli hal ya, pelan-pelan insyaallah sambil menasihati dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala sadarkan diri kita sebagai seorang rakyat. Allah sadarkan juga para pemimpin-pemimpin sebagai orang yang diamanahi kebaikan. Dan semoga Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Terakhir,
wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Allah Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq. Ishaq lahir, lalu Ishaq menikah, Ishaq punya anak namanya Yaqub, nafilah, sebagai anugerah atas dakwah dan perjuangannya Nabi Allah Ibrahim. Wa kullan ja'alna salihin, dan kami jadikan anak cucu keturunan Nabi Ibrahim salih semuanya. Apa makna hikmah dari kejadian ini? Setelah perjuangan pro kontra dalam berdakwah, yang Ibrahim tetap teguh menyampaikan tauhid, Ibrahim hampir-hampir dia khawatir mah jelas ya, tapi Ibrahim tidak kehilangan keyakinannya. Allah tolong Nabi Ibrahim, bahwa ini juga mengajarkan bahwa pertolongan Allah itu nyata, pasti datangnya. Lalu setelah itu Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim ke sebuah negeri. Tinggal Nabi Ibrahim sama Nabi Lut di negeri tersebut. Allah anugerahi kepada Nabi Allah Ibrahim anak namanya Ishak, yang Ishak adalah Nabi. Yaqub adalah Nabi. Yang keduanya, ja'alna salihin, termasuk orang-orang yang salih. Buah dari perjuangan, hadiah tiada terkira. Jadi kalau hari ini Anda lagi berjuang kepada kebaikan, kebenaran, kedisiplinan, konsisten, dan yang kita tahu, yang kita perjuangkan ini nggak bertentangan sama apa yang Allah syariatkan, perjuangkan, pegang erat, jangan lepaskan. Di situ ada banyak sumber kebaikan, di situ ada banyak sumber kebahagiaan. Kita tuh mesti berjuang, kita tuh mesti tahu bahwa ini loh makna perjuangan. Dan nanti ada hadiah di akhir perjuangan kebaikan yang diperjuangkan. Hadiahnya itu anak yang salih. Kalau Nabi Ibrahim ya, kalau kita mungkin nanti hadiahnya nyamannya hidup, masa senja dimudahkan dalam beramal. Ya memang kita belum terlalu kaya, tapi nggak kurang-kurang amat untuk membeli sesuatu. Ya memang kita belum kaya, tapi kita nggak kekurangan kalau kita mau sesuatu. Ya memang kita belum kaya, tapi kita sedikit pun gak pernah merasa kurang. Allah cukupkan, Allah berikan. Di masa senjanya dimudahkan beramal salih, karena dari mudanya udah terbiasa beramal salih. Itu tuh hadiah tuh. Masa tua yang sehat itu hadiah. Semoga Allah sehatkan badan kita semuanya. Kalaulah kita mati, Allah matikan kita dengan ringan, gak merepotkan siapapun, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Hadirin, itu hikmah besar di balik pelajaran kajian subuh syuruk di pagi ini tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadi jamaah juga udah bahas sedikit-sedikit ya tentang pertolongan Allah itu nyata, jangan ragu-ragu. Bahwa kadang-kadang kita juga harus berhadapan sama yang kontra, supaya kita belajar melatih RQ kita, ngelatih argumentasi, ngelatih diskusi, supaya kita gak dikit-dikit main otot, main fisik, tapi berpikir dengan akal sehat yang jernih. Kita berbicara lewat dalil, lewat argumen, bukan berdasarkan otot belaka gitu, enggak, tapi berdasarkan argumen yang tepat, dalil yang jelas. Ini loh, kenapa ini enggak boleh? Ini loh ada di Quran surah Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalin jual beli, Allah haramkan riba ya, maka jangan sesuatu riba. Nah, dari situ ada argumentasi. Dibangun argumentasi ini. Seperti Ibrahim membangun argumen, itu tanya kepada berhala yang besar. Coba tanya sama dia kali yang menghancurkan semuanya. Lalu mereka bilang sama teman-temannya, ini kan gak bisa ngomong, kenapa dia nyuruh kita ngomong sama mereka? Berhala yang besar yang gak bisa ngomong kok. Terus dia datang kepada Ibrahim, kenapa kamu nyuruh kami untuk bicara sama berhala yang besar, kan mereka gak bisa ngomong? Ibrahim membalas argumennya dengan kalimat, kalau itu gak bisa bicara, gak bisa mendengar, kenapa kamu sembah? Itu melatih diskusi sesekali, ngobrol. Jadi obrolan tuh gak melulu tentang yang hahaha doang ya hadirin. Kadang obrolan tuh mesti ada nilainya lah, sesekali ngobrol. Obrolin sesuatu yang kadang-kadang bernilai lah, buat kebaikan diri, kebaikan masyarakat, kebaikan tempat tinggal. Supaya nilai obrolan kita tuh ada bobotnya. Gak melulu obrolan ini tentang sesuatu yang hahaha belaka gitu. Tapi kadang kita ngobrol ada bobotnya, ada nilainya, ada maknanya dari obrolan yang kita obrolin itu. Begitulah hadirin hidup
harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun kita tahu kadang kebenaran kita ditolak, tapi nggak apa-apa, karena memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala pergilirkan satu demi satu di tengah-tengah kita. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, besok ayatnya adalah ayat 73 tentang kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang Allah beri petunjuk dengan perintah Allah, dan kami wahyukan kepada mereka agar mereka berbuat baik, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ini tentang kepemimpinan. Insya Allah kita akan bahas di hari Sabtu kalau kami masih hidup. Mohon izin karena kami harus keluar kota hari ini, lalu besok sampai Jumat kemungkinan besar kami masih di luar kota. Nanti hari Sabtu sudah kembali lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus tanpa hisab, dan Allah jadikan pertemuan ini tuh akan terulang lagi besok di surganya Allah Ta'ala, baik secara offline maupun online. Semoga Allah izinkan kita semua masuk surga tanpa hisab, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang salih salihah, dan Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita, dan Allah jadikan setiap ucapan-ucapan kita tuh berbuah pahala jariah yang memberatkan timbangan sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, terbuka peluang jariah untuk kita bersama meluaskan kebaikan, meluaskan lahan parkiran. Teman-teman yang mau ikut wakaf tanah untuk meluaskan kebaikan di sekitar komplek Masjid Maf, teman-teman bisa langsung ke rekening Bank Muamalat 50.900.19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Atau kalau teman-teman mungkin nggak sempat screenshot atau nge-save atau nggak sempat nyatet, bisa langsung DM aja, nanti di-share poster untuk membebaskan lahan daripada kompleks Masjid Muhammad Al-Fatih. 50.900.19666, namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasinya teman-teman bisa langsung ke Mbak Leha 085174456070. Itu admin Masjid Muhammad Al-Fatih, bisa langsung konfirmasi ke sana ya teman-teman. Terima kasih banyak hadirin, ayahanda, ibunda, teman-teman dan sahabat semua yang gak bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah balas dengan syurga Firdaus tanpa hisab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Titip salam. Insyaallah nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang Allah takdirkan. Doakan kami sehat, doakan kami kalau meninggal husnul khatimah, doakan juga kalau kami wafat semoga Allah takdirkan wafat di Makkah atau Madinah, dan insya Allah kita juga Allah izinkan bisa berhaji tiap tahun, berumrah kapanpun, dan Allah beri takdir terbaik untuk hidup kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.